Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Temon 21, media informasi sejarah hiburan dan budaya. Wacana tuntutan hukuman mati untuk dua mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni ex-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo dan ex-Menteri Sosial, Juliari Batubara ramai dibicarakan publik. Edi Prabowo merupakan tersangka penerima dugaan suap izin ekspor benih lobster, sedangkan Juliari Batubara adalah tersangka dugaan suap terkait bantuan sosial, Bansos, untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Mereka menjadi tersangka kasus korupsi saat Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Sejumlah pihak, salah satunya Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Sarif Hiarij menilai, Edi Prabowo dan Juliari Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati. Mengenai wacana ini, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, KPK memahami harapan masyarakat tentang hukuman mati tersebut. Apalagi, praktik korupsi itu dilakukan di tengah pandemi. Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi pelakunya, kata Ali dalam tulisan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Ali membenarkan bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 Ayat 2, diatur secara jelas dan dapat diterapkan. Akan tetapi, menurut dia, penerapan hukuman tersebut bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan di dalam keadaan tertentu, melainkan semua unsur dalam pasal ayat 1 UU Tipikor harus dipenuhi. Penanganan perkara oleh KPK dalam perkara dugaan suap benur di KKP dan Bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup, ucap Ali. Ia menekankan bahwa semua perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap. Ia menyebutkan, pengembangan terkait kasus tersebut sangat dimungkinkan, seperti penerapan pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud, proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan, kata Ali. Kami memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu kami informasikan kepada masyarakat, ucap dia. Partai politik tempat Edi dan Juliari bernaung pun merespons wacana tuntutan mati yang ramai diperbincangkan itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, pihaknya menyerahkan seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap mantan kadernya, yaitu Edi Prabowo. Kami serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tidak etis kami mengomentari proses penyidikan yang sedang berjalan, kata Habibur Rahman saat dihubungi Kompas.com, Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Sekian, jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Wassalamualaikum. Temon 21 Media Informasi Hiburan dan Budaya.